adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabar kita hari ini? Wah, Tuhan sangat baik ya. Kita tetap sehat sampai hari ini. Dan lebih lagi, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh merasakan tahun yang baru. Hari ini kami mau mengenal Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, ini sudah tahun berapa ya? Ya, tahun 2022. Kita sudah melewati tahun 2021 ya adik-adik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dia mengasihi kita, memelihara kita di sepanjang hidup kita. Dan terlebih lagi adik-adik, Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita di dalam
Yesus Kristus. Adik-adik, di tahun yang baru ini, apa yang kalian senangi? Apakah kue tahun baru, baju baru, sepatu baru, atau pergi jalan-jalan bersama keluarga? Wah, sepertinya semuanya disenangi ya. Tapi sudah tahun baru, sudah beli baju baru, sepatu baru, kue baru, tapi masih suka ganggu temannya. Masih suka memaksa mama beli mainan. Kalau tidak dibeli, nangis. Masih suka ambil kue orang lain tanpa permisi. Adik-adik, kelakuannya masih sama dari tahun ke tahun kan? Kenapa ya tahun baru adik-adik masih belum berubah? Karena hatinya masih hati yang lama. Nah, bukan hanya tahun yang perlu baru, bukan hanya baju dan sepatu adik-adik, tapi hal yang paling perlu baru itu adalah hati. Yuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, hati kita bisa menjadi baru. Semua itu berasal dari kasih. Kasih siapa? Mama, papa, kakak, abang, atau teman-teman? Bukan adik-adik, tetapi kasih Allah. Tahukah adik-adik apa itu kasih Allah? Alkitab mencatat kasih Allah itu sangat besar. Wih, sebesar apa kasih Allah itu ya? Adik-adik, bahkan jika langit dijadikan kertas pun tidak bisa mengukur kasih Allah. Apapun yang ada di dunia ini tidak mampu mengukur betapa besarnya kasih Allah itu. Nah, apa kasih Allah yang adik-adik tahu? Coba sebutkan. Ya, Allah ciptakan isi dunia ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Allah memberi kehidupan kepada kita. Sampai saat ini kita terus dipelihara oleh Allah. Orang tua kita diberi kesehatan sehingga bisa menjaga kita. Dan masih banyak kasih yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wah, Allah sangat luar biasa ya. Adik-adik, kalian pasti sudah merasakan kasih Allah yang disebutkan tadi kan? Bagaimana Allah memberi hujan yang turun dari langit untuk membasahi bumi, dan memberi matahari untuk menyinari bumi, dan semua kasih yang disebutkan tadi. Ternyata itu masih belum yang terbesar. Itu masih yang kecil, masih kasih yang umum, yang semua orang
bisa merasakannya. Kalau begitu, kasih yang paling besar itu apa? Wah, adik-adik penasaran ya? Ayo, siapa yang mau tahu apa kasih yang paling besar? Kasih yang paling besar adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Kenapa itu kasih yang paling besar? Karena pengorbanan Yesus Kristus itulah yang mampu menyelamatkan jiwa kita, yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup selama-lamanya di sorga. Artinya, melalui Yesus Kristus kita dapat pengampunan dari Allah. Kita tidak layak diampuni karena kita berdosa, tetapi Yesus Kristus mau gantikan kita. Ia mau dihukum di kayu salib supaya kita tidak dihukum lagi oleh Allah. Adik-adik, masih ingat cerita tentang semut-semut Charlie? Apakah Charlie mau menjadi semut untuk menyelamatkan semut-semutnya yang dalam keadaan bahaya? Tidak kan? Charlie tidak rela menjadi semut yang kotor, kumuh, sekalipun Charlie sayang kepada semut-semutnya. Charlie tetap tidak mau menjadi seekor semut. Charlie tidak memiliki cinta yang dalam terhadap semut-semutnya. Nah, adik-adik, sangat berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita rela menjadi manusia seperti kita demi menyelamatkan kita. Dia buktikan cintanya yang paling besar. Sekalipun menjadi manusia itu tidak mudah, tetapi Tuhan rela. Tuhan rela lahir di kandang yang hina, bekerja menjadi seorang tukang kayu, diejek, dihina, sampai rela mati di kayu salib. Betapa sulitnya yang dirasakan Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Tapi Dia lakukan semua demi cintanya kepada adik-adik. Dia mengasihi adik-adik bagaimanapun adik-adik, mau kulit kuning, hitam, putih, kecil, besar, semua dicintainya. Semua Ia kasihi. Nah, bagaimana adik-adik? Besarkan kasih Allah kepada kita. Allah berikan Yesus Kristus bagi kita. Sudahkah adik-adik mendapatkan kasih yang paling besar ini? Atau adik-adik masih mendapatkan kasih yang kecil? Milikilah kasih Allah yang paling besar. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Tuhan mau membuat hati adik-adik menjadi baru dengan kehadiran Dirinya. Jadi, bagaimana memiliki hati yang baru? Hati yang baru tidak bisa dibeli dengan apapun. Sepatu, baju, kita bisa beli. Tapi hati yang baru kita tidak bisa beli. Hati yang baru bisa kita dapatkan dengan menerima Sang Pemilik hati ke dalam hati kita. Siapakah pemilik hati kita? Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mencintai kami. Engkau rela jadi manusia
demi menebus kami. Itulah kasih yang terbesar. Tolong kami boleh memiliki kasih yang terbesar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.